Kembali lagi bersama gue di Mas Acong Pundit. Nah, di konten pembahasan kali ini kita akan membahas agak kontroversi lah ya. Ini mungkin asumsi aja lah, bukan bukan fakta gitu. Ini nggak bisa dibuktikan kalau ini fakta, bukan. Ini hanya berasumsi dan ini aja kontroversi, konspirasi gitu. Kenapa Martin Paes mandek statusnya? Padahal udah dinaturalisasi kan. Nah, apakah ada hmm, sedikit campur tangan dari para pesaing tim nasional Indonesia khususnya di grup C ini? Ayo kita simak. Tapi sebelum itu lo wajib subscribe, like, dan komen. Nah, kalau bisa lu ngasih saran lah agar channel ini juga kedepannya semakin berkembang. Gitu aja lah pokoknya. Yuk, mari kita simak. Oke guys, yang kita tahu kan kalau sepak bola itu kan bukan hanya sekedar permainan atau olahraga aja kan, tapi kan sepak bola kan di situ udah menjadi industri entertain kan, industri entertain, ya kan banyak lagi intriknya, kontroversinya, belum lagi skandal politiknya, ya kan. Nah itulah sepak bola. Kenapa sepak bola kan begitu menarik seluruh dunia kan? Sepak bola itu kan salah satu olahraga paling populer nomor satu di dunia ini. Nah, jadi itulah banyak kontroversinya kan. Nah, kalau sepak bola itu kan termasuk skandal-skandal politik, ya kan. Soalnya apa? Sepak bola itu pasti adu gengsi, ya kan, antar negara, antar klub, ya kan. Makanya kan klub-klub itu kan bersaing buat beli pemain mahal, ya kan, buat apapun dilakukan buat agar klubnya itu menjadi baik atau menjadi lebih bagus gitu. Nah, apalagi kan ini Mas tim nasional. Nah, kalau tim nasional ini kan menyangkut ke negara kan. Nah, kalau tim nasional kan bawa nama harum bangsanya sendiri. Nah, dengan cara apapun ya pasti dilakukan oleh suatu negara untuk menjadikan tim nasionalnya itu bagus gitu kan. Nah, apalagi kalau negara mah bisa kita sangkutkan dengan politiknya, ya pastilah gitu. Kita kita tahu banyak lah kalau sepak bola itu kan banyak skandal-skandalnya kan, kayak misalnya eh, Qatar menyuap presiden FIFA, ya kan. Terus apalagi tuh perjudian perjudian, ya kan. Kau tahu sendirilah kalau di Kolombia kan dulu ada kasus penembakan, ya itu kan salah satu korban politik juga ya. Terus juga kan mantan presiden Argentina tahun 70-an kan yang mengintimidasi pemain Kolombia agar kalau Argentina bisa menang gitu. Ya gitulah sepak bola. Belum lagi kan banyak lah unsur politik. Belum tahu di negeri Konoha ini kan tahu sendiri untuk menjadi ketua PSSI kan batu loncatan untuk maju sebagai kepala daerah itu kita sering banget tuh denger-denger yang kayak gitu kan. Nah, jadi kan sepak bola itu emang seksi banget kan. Nah, gitulah. Ya, jadi gue mau bahas nih ke poin intinya. Kenapa Martin Paes itu sulit banget ya kan? Banyak banget kontroversinya, terus banyak banget kendalanya biar Martin Paes tuh bisa membela timnas nasional Indonesia. Padahal statusnya udah WNI kan. Nah, itulah yang kita patut curigai, ini ada apa nih, ya kan? Apakah ada skandal-skandal, apa ada serangan bawah tanah gitu kan? Apa ada intervensi dari negara-negara pesaing-pesaing timnas ini di grup C? Nah, makanya kita di sini patut kita curigai. Ini bukan sebuah fakta ya. Jadi lo harus bedain ya sebuah asumsi praduga gitu kan sama sebuah fakta di lapangan, itu berbeda sekali. Jadi kita bahas di sini kan statusnya bukan fakta atau valid gitu. Enggak, kita berstatusnya ini asumsi aja lah, asumsi gitu. Kita berpikir liar aja di sini. Nah, yang salah satu gue curigai waktu Pak Erik itu berstatement nggak
ada yang ingin sepak bola Indonesia itu nggak maju. Nah itu di situ aja lu harus curiga apakah dari pihak internal atau pihak eksternal gitu. Lu pikirin aja lah. Itu salah satu. Nah dan yang keduanya juga lu tahu sendiri lah, Justin Hubner di Cerezo Osaka itu kurang banget menit bermainnya. Walaupun di kausul bersama Wolves juga kan Justin Hubner itu wajib dimainkan. Tapi lu tahu sendiri lah, Justin Hubner itu dimainin di menit-menit akhir. Menurut gue itu suatu hal yang apa ya? Yang patut kita curigai juga nih, ada apa kok. Padahal Justin Hubner itu pemain pemain berkelas lah, menurut gue pemain bagus lah untuk apa untuk pesaing-pesaing jadi Osaka ya, dia menurut gue ya layak lah menjadi starter utama. Tapi kenapa dia nggak pernah menjadi, bukan nggak pernah sih, jarang banget dapat menit bermain yang lebih gitu. Itu patut kita curiga. Dan yang kita bahas yang terpenting di sini status Martin Paes gitu. Ya kan banyak kan ada, gue begini juga bicara kayak gini juga ya berdasarkan Pak Erick Thohir bilang kenapa ada yang nggak ingin sepak bola kita maju. Terus juga dari Pak Hamdan kan juga bilang gini jangan-jangan Martin Paes itu diincar Belanda. Menurut gue bukan Belanda loh. Bukan Belanda, tapi pesaing-pesaing kita. Ini bermain di bawah tanah. Ini dia berkonspirasi menurut gua. Sehingga ya lu tau lah kalau sepak bola itu kan gengsinya tinggi banget lah, apalagi antar bangsa antar negara kan. Ya kan, apalagi untuk tampil ke Piala Dunia ini pasti ya banyak banget intrik-intriknya lah ya. Nah, di sini yang gue curigain tentu aja ada dua negara yang syarat akan gengsinya luar biasa lah ini. Negara ini gengsinya luar biasa. Di sini ada Cina sama Arab Saudi. Nah, lu tau lah dua negara ini kan gengsi banget lah, dia bahkan berani gelontorin duit gede-gedean kan buat apalah, buat memajukan negaranya kan. Nah, termasuk di olahraganya juga nih, apalagi sepak bola kan udah komersil banget, udah menjadi apa ya, salah satu menjadi etalase kalau negara itu kuat ya kan, negara itu terpandang, yaitu salah satu di sepak bola ya kan. Kalau kita ngomongin politik kan seperti itu kan, karena apa, kalau misalnya negara maju berarti industri sepak bolanya juga maju kan. Kayak Arab Saudi kan lu tahu sendiri, dia kan eh, jor-joran banget buat klub-klubnya kan. Klub-klubnya itu kan lu tahu satu company sama raja kan, raja sama kerajaan kan. Nah, jadi kan klub-klubnya tuh dikasih duit jor-joran tuh sama pihak kerajaan buat beli-beli pemain top agar apa? Agar naikin liga-liga dia kan. Nah, apalagi tim nasionalnya. Nah, apalagi gini lah, terus terang aja kita ini kekuatan kita semenjak datangnya pemain-pemain keturunan. Gua nggak nyebut naturalisasi ya, keturunan. Eh signifikan banget lah, terus terang aja. Signifikan banget perkembangan sepak bola kita kan pesat banget majunya lah. Apalagi udah masuk tahap ronde 3 kan. Ya itulah menjadi acuan utama. Mungkin aja ketika mungkin nambah Martin Paes mungkin 20% nambah lagi kekuatan kita ya kan, belum nambah lagi pemain-pemain baru. Nah, kenapa pemain-pemain baru ini yang belum dinaturalisasi kayak oleh Romeni dan Kevin Dix itu kan kayaknya kok apa ya, sulit banget. Apa ada yang melobi duluan gitu kan, apa ada yang ngasih ini duluan gitu kan, ada yang ngasih apa namanya, ada yang mensabotase terlebih dahulu agar nggak mau gitu gabung ke timnas Indonesia. Itu mah hanya pikiran liar aja. Ya namanya kan gitu, namanya gengsi, namanya politik luar negeri atau apa ya. Nggak mau tuh negara yang di bawah dia itu melebihi negaranya biasanya kan. Ibarat negara maju tuh nggak mau negara berkembang tuh maju. Itu kan prinsip bernegara kan. Nah, jadi gua ke politiknya aja lah. Ya kan, apa jangan-jangan ada sabotase, ada ada apa nih? Ada permainan politik nih di apa? Di persaingan grup C ini.
Ya kan kita nggak tahu aja, itu kan berasumsi liar aja. Praduga kan nggak masalah, namanya praduga kan. Apalagi kan banyak statement-statement dari petinggi sepak bola kita juga banyak tuh. Kayak Pak Hasan Abdul Ghani bilang, jangan-jangan timnas Belanda ini mau ngambil Martin Paes. Menurut gue malah nggak masuk akal itu. Yang lebih masuk akal itu kenapa? Kenapa apa ya? Kenapa sulitnya proses naturalisasi? Karena mungkin pesaing kita lah bermain di situ, bermain di bawah tanah lah menurut gua. Ya, mungkin dia lobby-lobbynya lebih dulu gitu kan. Gua gimana nih? Ya gitulah sepak bola, banyak banget unsur-unsur politiknya. Ya gitu aja lah. Ini jadi buat kita ini aja lah ya, jangan jadikan ini sebuah apa ya, jangan jangan jadikan ini sebuah fakta atau kenyataan. Enggak, ini kan asumsi aja. Tapi kan memang politik itu kan emang nyata lah ya. Politik itu kan ya begitulah. Politik itu kan jahat emang. Ya tapi lu harus ini apalah, lu harus pede lah. Gue yakin lah kita juga pasti bermain politik juga. Saya yakin Erick Thohir juga dengan lobby. Tapi kalau menurut gue ya kita juga nggak diam aja, terus terang aja. Apalagi Pak Erick Thohir lah. Saya yakin bisa memenangkan pertandingan ini. Ya gitulah, namanya intelijen itu bermain itu biasa gitu kan dalam negara itu kan. Serang-serangan intelijen segala macam. Itu kan termasuk kalau emang benar ya kan, salah satunya itu kan permainan intelijen juga menurut gua. Ya itulah. Semoga kedepannya kita nggak diusik-usik lagi lah sama negara lain gitu. Karena apa? Kita ini lagi masa transisi, lagi maju-majunya. Mereka tuh pada nggak seneng kalau kita maju, gitu aja, ya kan? Ya gitu aja. Semoga informasi ini jangan lu telan mentah-mentah, jangan lu jadiin acuan buat, wah iya juga, enggak. Ini mah asumsi liar gua aja ya. Ya karena lu tau lah politik gimana, ya gitulah. Gimana bayangin kalau 3 orang itu aja masuk, Martin Paes, Ole Romeni sama Kevin Dix, apalagi tambah-tambah yang lain. Wah gila. Kita itu apa ya? Kita itu sebenarnya udah di atas Saudi dalam materi pemain lo. Kalau nambah 3 pemain itu, lo tau lah Bu, Martin Paes kan wah kiper bukan grade A lagi, grade A plus itu, A plus plus lah. Itulah. Semoga kita memenangkan pertandingan intelijen ini, ikan. Saya yakin ini ada serangan intelijen Cina, intelijen Saudi. Mereka kompak buat apa ya? Menyulitkan kita maju. Ayo. Saya yakin di situ. Soalnya apa ya? Terus terang aja Cina itu dia udah JPR duluan. Karena apa? Cina itu nggak bagus-bagus amat timnasnya. Walaupun ada banyak naturalisasi juga dia, tapi pemain naturalisasinya nggak sekeren kita. Apalagi Arab Saudi. Arab Saudi itu banyak banget kontroversinya. Ya negara-negara Timur Tengah mah gitu emang. Jadi gitu aja. Sekian informasi dari gua. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe biar kita bisa ngebahas seputar tim nasional Indonesia lagi. Ya kan, biar nambah seru. Gitu aja. Goodbye.